Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye kerjaan Allah. Hari ini merupakan hari ke-22. Kita belajar tentang cara hidup kerajaan Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara dikasihi Tuhan, pola kerajaan sorga atau cara hidup kerajaan sorga terdiri atas menurut ayat ini, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Kerajaan sorga terdiri atas orang-orang yang memiliki pengharapan, iman, dan kasih. Petrus menyatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi apabila saya dan saudara dilahirkan kembali, sama seperti Nikodemus dilahirkan kembali, sama seperti orang-orang percaya perjanjian baru dilahirkan kembali, maka di dalamnya yang pertama adanya pengharapan. Pengharapan untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang pertama tidak dapat binasa, berarti kekal. Yang kedua, yang tidak dapat cemar, berarti kudus. Dan yang tidak dapat layu. Wow, ini selalu segar, ini selalu fresh. Dan kemudian dikatakan di sana yang tersimpan di sorga bagi kamu. Artinya dijaga, dipelihara oleh Tuhan, diawasi oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa membongkarnya, tidak ada yang bisa mengambilnya daripada kita. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, pengharapan kita adalah kasih Allah, kemuliaan Allah, dan segala kehebatan Allah dinyatakan kepada kita pada zaman akhir. Zaman akhir itu adalah sekarang.
Zaman akhir yang paling akhir nantinya adalah ketika Yesus datang untuk membawa orang-orang benar, orang-orang yang dewasa, hidup bersama-sama dengan Dia di kerajaannya di surga yang kekal. Dikatakan kita harus bergembira dalam pengharapan. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kita hari ini benar-benar mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, baik dari diri kita, dari orang lain, dari situasi di sekitar kita. Seperti sekarang ini, kita menderita. Namun Petrus mengatakan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita hari ini bahwa dalam hal itu kita harus bergembira. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada pengharapan yang kekal, ada pengharapan yang abadi sebagai anggota kerajaan Allah yang sudah dilahirkan kembali. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Ingat bahwa apa yang kita perlu pandang terhadap persoalan-persoalan yang terjadi adalah bahwa itu semua untuk menguji iman kita, untuk memurnikan iman kita. Jadi bersyukur sehingga kita dapat dengan cepat dan dengan proses yang rohani kita benar-benar maju secara iman, sehingga kita tidak bersungut-sungut menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan Tuhan. Dikatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang mana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa bedanya orang yang punya pengharapan? Saudara, orang yang punya pengharapan dengan yang tidak punya pengharapan, itu adalah orang yang punya pengharapan imannya bertumbuh. Sedangkan orang yang tidak punya pengharapan imannya lobet, jatuh, saudara. Itu sebabnya dikatakan ketika ada persoalan, maka pengharapan kita muncul dan kemudian iman kita timbul, dan iman kita akan timbul bertumbuh sehingga kita maju, dan kemajuan itu akan membawa kita sampai kepada puncak kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Disebutkan di sini bahwa sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, pengharapan orang percaya dan iman orang percaya adalah Yesus pasti datang untuk menyatakan dirinya dan menghakimi seluruh dunia. Apakah di dalam diri orang itu ada pengharapan menantikan kedatangan Yesus? Dan apakah ada iman yang kuat untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan di dalam menjalani pengharapan itu? Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Itulah kemuliaan kasih. Kita mengasihi Tuhan meskipun kita tidak pernah berjumpa secara kasat mata dengan Dia. Kita mempercayai Dia meskipun kita tidak pernah melihat Dia. Dan kemudian kita mengalami kasih-Nya yang besar, yang mulia dalam sukacita rohani. Kita bergembira secara luar biasa. Saudara, orang yang tidak punya pengharapan dan orang yang tidak memiliki iman tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak terlihat. Tidak mungkin mengasihi Allah dan mempercayai Allah yang tidak kita pernah ketemu dengan Dia secara kasat mata. Dan kemudian kita tidak mungkin bersuka cita karena apa? Fokus kita adalah apa yang kelihatan, apa yang terjadi di dunia sekitar. Puji Tuhan bahwa rahasia hidup di dalam kerajaan surga yang terdiri atas pengharapan, iman, dan kasih ini adalah hal yang sangat luar biasa. Akhirnya kita melihat bahwa Petrus dan Paulus sepakat dalam bagian ini, bahwa Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai seterusnya, bahwa dikatakan pada waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti seorang kanak-kanak, aku meninggalkan perasaan sikap kanak-kanak itu, dan aku beralih kepada kedewasaan, yaitu di dalam kasih. Dan dikatakan oleh Paulus bahwa yang terbesar dari iman, kasih, dan pengharapan adalah kasih itu sendiri. Maka tujuan kita adalah mengalami perjumpaan kasih dengan Tuhan. Karena dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan kita hari ini beribadah, tujuan kita hari ini datang bertumbuh secara rohani adalah karena kita percaya bahwa tujuannya sudah tercapai, yaitu keselamatan jiwa kita. Nanti tubuh kita ini akan diangkat, tetapi sekarang ketika kita percaya kepada Yesus, dilahirkan kembali, lalu kita memiliki pengharapan, iman, dan kasih,
kita sekarang sudah mencapai tujuan, yaitu keselamatan jiwa kita. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Yesus datang, dia menderita, lalu dia bangkit dalam kemuliaannya. Untuk apa? Untuk membuat pengharapan, iman dan kasih kita mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, kepada mereka, pada nabi-nabi yang meneliti tadi, dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diperintahkan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania, dan sekarang kepada setiap saudara dan kita sekalian, untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah yang terdiri atas pengharapan, iman, dan kasih. Kerajaan sorga itu ada, kerajaan neraka itu ada, dan dua-duanya bersifat kekal selama-lamanya tanpa terputus. Tidak 1 miliar tahun, tapi seterusnya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, jika kita menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan mendrop kepada kita pengharapan, iman, dan kasih. Kita akan berjalan di dalamnya, meskipun ada persoalan terhadap relasi kita dengan sesama, persoalan kita dengan lingkungan kita, persoalan kita dengan pekerjaan kita, persoalan kita dengan segala sesuatu hari ini. Kita tahu bahwa kita mempunyai pengharapan, iman, dan kasih di dalam Kristus Yesus yang menguatkan kita menjalani hari-hari ini dengan berhasil dan memuliakan Tuhan. Mari jalani kehidupan dengan cara surgawi yang terdiri atas pengharapan, iman, dan kasih. Haleluya Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami hari ini memperoleh iman, memiliki janji Allah dalam hidup kami, bahwa ketika kami dilahirkan kembali, kami memperoleh pengharapan, iman, dan kasih yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan yang tidak dapat diambil oleh siapapun, yaitu yang membawa kami layak berada di dalam kerajaan surga, yaitu pengharapan, iman, dan kasih kepada Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, biar kami kembali mempelajari ayat ini, perikop ini, dan kami menemukan pencerahan di dalamnya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dengarlah, ku beritakan kepadamu apa yang disediakan Bapa bagi engkau dan aku di dalam Yesus. Rahmat-Nya amat besar, melahirkan kita oleh kebangkitannya dari kubur, membawa kita pada pengharapan, iman, dan kasih padanya. Kita menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, tak dapat layu, juga cemar, tak dapat hilang, tetap ada karena Yesus. Rayakan pengharapan, jalani hidup yang penuh iman.
Nantikan Tuhan dalam kasih-Nya yang besar. Selamat jiwamu dan bersukacita, bergembira karena janji kekal. Kau dan aku hidup dalam kasih-Nya. Kitalah orang-orang yang beriman padanya. Kasih-Nya luar biasa bekerja di antara kita, murid-murid-Nya, anak-anak-Nya, hamba-hambanya, pelayannya. Rayakan pengharapan, jalani kehidupan yang penuh iman. Nantikan Tuhan dalam kasih-Nya yang besar, hingga nyata kuasa-Nya yang kaya, mulia, abadi. Mulia abadi. Kerajaan